welcome to Potre, podcast by Renata, Eris, and Justin. Kali ini kita udah masuk episode 8 ya, gitu. Yuk. Ini ada Renata juga, Eris juga. Hai. Hai. Kali ini nih mungkin agak sedikit pembahasan yang nggak common kali ya buat orang-orang gitu. Tapi menurut kita ini lucu banget kayaknya kalau dibahas. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai momen terdudul di kehidupan kita yang pernah terjadi. Gitu. Tapi ini yang ngalamin kita kan. Kita sendiri, bukan tentang orang lain kan. Betul, bener banget. Tentang kita sendiri yang mungkin sering ngalamin, kayak gue orangnya clumsy, jadi sering banget ngalamin sesuatu yang kayak, kok gue dudul banget ya melakukan hal itu gitu kan. Lo sama Eri sama Renata pernah gak sih kayak gitu? Sering banget gak? Sering lah, tapi lupa sih sebenarnya. Saking banyak ya Re. Iya, saking seringnya. Saking hampir setiap hari dia mengalami kebodohan. Eri juga. Mungkin tapi kalau sekarang mah oke, gue sih WFH tapi Renata kerja sih ya. Iya. Kalau gue di rumah mungkin nggak segitunya kali ya jadinya. Tapi Iya. siapa tahu itu justru karena lo di rumah lo mengalami adegan-adegan dudul dengan keluarga lo mungkin. Iya. Bisa sih, iya itu iya sih terjadi, bener. Mungkin gue pengen tahu dari Renata, lo pernah ngalamin apa momen terdudul yang pernah lo alami? Oke, jadi yang gue inget itu ini zaman-zaman gue masih ngekos, dan ngekosnya tuh yang deket kantor yang tinggal jalan kaki gitu loh. Oh oke. Terus ceritanya itu gue beli kulkas. Oke. Beli kulkasnya tuh hari Sabtu atau Minggu gitu, pokoknya weekend lah ya. Terus intinya orang yang jual kulkas itu bilang kalau dia akan anterin kulkasnya tapi nggak bisa mastiin hari apa, jadi tergantung slotnya gitu loh. Nah, gue sebenarnya udah mau worry kalau misalnya diantarinnya tuh weekdays, karena kan gue ngantor kan. Tapi ya udahlah, gue pikir karena gue ngekosnya deket kantor ya, gampang lah gitu loh. Terus intinya bener lah si kulkas itu datang pas weekdays. Terus ya udah deh, intinya gue balik ke kos, minta dianterin sama OB kantor. Oh, oke. Nah, udah tuh ceritanya gue turun dari motor, terus naik dong ke kamar kos gue. Pas mau buka pintu kamar, gue ngerasa kayaknya ada yang salah gitu loh. Tau gak sih apa? Ternyata gue tuh gak bawa kunci kamar kos. Gimana masuknya? Iya, jadi ya ngapain juga gue pulang kalau gue gak bisa buka itu kamar kan. Akhirnya untung ada OB itu, dan OB itu nungguin. Jadi OB itu anterin gue balik lagi ke kantor. Terus gue ambil kunci, baru balik lagi ke kamar kos gitu. Gitu sih, jadi kayak idudul banget sumpah. Kayak kenapa lu bisa melakukan hal tersebut? Mungkin karena gue gak bawa tas kan. Jadi gue gak, iya karena kunci itu ditaruhnya di dalam tas, jadi gue tuh gak ngeh gitu loh. Ya gitu sih pengalaman terdudul gue. Itu lumayan capek juga sih bolak-balik. Iya. Walaupun jalan kaki ya, tetap aja. Iya, untung ada nganter. Iya benar juga. Tapi itu mirip juga sih, gue sempet kejadian mirip-mirip kayak gitu juga. Oh gitu. Cuma bedanya gue kan waktu itu kan sama kondisinya ngekos juga kan. Nah, jadi kalau di kosan gue itu ya biasalah gue kan rajin tuh tiap hari buang sampah gitu kan. Kan ada tempat sampah kan biasanya di kamar gitu kan. Iya. Keluar gitu kan. Nah pada saat itu adalah hari dimana gue cabut nih balik ke rumah nyokap gitu kan. Gue balik dan gue habis makan sate padang, wah dengan nikmatnya gitu kan. Terus terus gue lupa diri, terus gue oh ya udah waktunya pulang, gue pulang lah gitu. Gue pulang nyampe rumah terus ya asik, udah ya ampun itu udah nyaman banget, udah istirahat, udah tinggal tidur. Terus tiba-tiba gue inget ini kan panjang ya, terus itu sampah sate padang gue masih di kamar, gue gak kebayang baunya kayak ada ya aku mesti balik ke kosannya. Ngapain katanya baru nyampe mau buang sampah. Cuma buang sampah doang aja. Sumpah. Di situ gue balik lagi dari Bekasi ke Kemang. Habis itu oh my god, cuma buat buang sampah. Habis itu udah gue balik lagi ke Bekasi. Gila, lu membuang ongkos berapa ratus ribu tuh, Riz? Ya itu naik Grab. Coba masalahnya itu libur panjang men. Kalau gue nggak buang itu gue nyampe
pas balik ke kosan tuh kamar gue udah baunya kayak apaan tau pas itu. Kayak bau makanan basi gitu kan, gak enak banget kan. Buang waktu lagi ya, bolak-balik. Iya itu. Iya bener-bener. Gila perjuangan gue itu, gue bikin terhadap sampah kayak gitu. Pengorbanan gue Terobsesi dengan sampah. Terus ada pernah apa lagi Riz? Lu Riz? Selain itu Riz? gue waktu masih kecil sih gue mungkin goblok juga sih ya kejadian. Kok lu inget sih? Ya karena ini lumayan memalukan sih. Jadi kan gue biasa kan kalau weekend tuh suka diajak berenang sama bokap gitu kan, sama bokap. Terus biasa nyewa ban gitu kan. Terus pulang pas udah selesai berenang, mau ke arah parkiran mobil, lewatin lah itu. Lo biasa kan kalau gue tuh di atasnya ada kayu-kayu papan-papan gitu kan. Terus nah gue emang dasarnya nggak bisa diam kali ya pada saat itu. Gue sebenarnya anak pendiam, cuma pada saat itu entah kenapa abis berenang petakilan gitu. Loncat-loncat lah gue di atas papan-papan itu. Tahu ada satu papan yang jeblos, bur. Nyebur ke gotnya, anjir gotnya lebar banget coy. Terus udah gitu, terus bokap gue, kamu ngapain sih? Ya ampun. Ayah, gue mau pulang aja ya. Itu hitam Maris. Aduh, mana ya ampun. Udah gitu pakai acara ini lagi apa? Kotor kan jadinya, mana habis berenang, habis mandi gitu kan. Terus jadi kotor lagi terus. Ya ampun bokap gue gila-gila. Kenapa sih? Kecacing kepanasan. Riz banyak kayak air comberan gitu Riz. Gimana rasanya maksudnya? Apa? Kan kotor biasa bau gitu kan. Gimana lagi habis? Gue juga udah lupa sih rasanya itu gimana, cuma yang gue tahu itu lagi rame masalahnya. Tapi sebadan badan Riz. Oh iya, kan gue tenggelam itu gotnya tinggi men. Got yang kayak got kali gitu loh, yang kecil agak lebar tapinya kayak kali kecil gitu. Iya. Itu Parit kali ya? Ya kayak parit gitu lah. Mana ya malunya habis lah itu. Mungkin bokap gue yang lebih malu kali ya, bawa anaknya gitu kayak pura-pura nggak kenal kali. Kayak norak banget ya anak gitu ya. Iya. Aduh, lo coba Tin, lo ada nggak sih? Gue Tintin juga. Tintin banyak sih, Tintin yakin gue banyak. Gue cerita kayak udah tahu banyak gitu ya. Gue pertama apa ya? Dulu gue pas masih, gue lupa SMP atau SMA. Jadi gue ada tohib gue juga dari SMP. Mungkin kalau dia denger gitu ya, teman gue tohib gue. Halo Wina gitu. Terus habis jadi gue tuh ceritanya sama dia pengen ngirit terus punya buku dari senior kelas gitu lah, kakak senior apalah itu. Apa sih? Senior di SMA kayaknya SMA kali ya, gue lupa sih. Nah terus jadi kita tuh limpahan bukunya itu kita mau minta, dia juga mau kasih tapi disuruh ngambil di rumahnya. Terus kita kan ceritanya pulang naik jemputan gitu kan dari sekolah gitu. Terus habis itu ya udah kita udah ambil bukunya banyak tuh. Terus ceritanya kita tuh mau kita jalan kaki aja deket deh gitu kan ke rumah, dari rumahnya dia. Terus kita jalan kaki bawa buku banyak, bener-bener banyak kayak kalau tuh nggak muat gitu loh. Akhirnya jalan kan, kita bisa kok jalan deket ke rumah, nggak usah naik apa-apa. Padahal tuh sebenarnya bisa lah naik becak kayak zaman dulu itu ya, misalnya kayak atau naik panggil ojek kayak atau apa gitu kan. Ya udah kita jalan kaki sampai udah jalan, ternyata tuh baru ngerasain kok nggak nyampe jauh banget. Bukunya banyak banget dan berat gitu kan. Akhirnya kantong yang kita bawa tuh jebol. Pasti dong semuanya itu buku. Malu banget sih itu. Tengah jalan berdua-dua kayak anak luntang-lantung gitu loh, kayak anak nggak punya luntang-lantung, padahal bukan nggak punya duit. Di kantong tuh ada duit tapi masih nggak mau naik beca dong. Tetap kita tetap jalan kaki. Itu masih beda perumahan, agak jauh gitu masih. Terus akhirnya kita kan nggak akan sore kan biasa ada tukang celele jualan dong, bener nggak? Ya udah gitu, nggak tahu malunya gue mintalah sama tukang becelele, kan nggak pernah nggak belanja. Minta plastik ya lo? Iya. Oh my god. Terus itu masih jauh ya ke rumah gue gitu sama dia. Terus kita kayak bego banget ya, pokoknya bener-bener berdua bego banget jalan kaki, tetep jalanin. Padahal tuh kan ada angkot ya dekat rumah gue tuh, pulangnya tuh bisa naik angkot loh, nggak perlu jalan kaki terus gitu. Ini tetep
nggak tetep nggak naik Nggak angkot. kepikiran kali apa gimana? Kenapa? Nggak kepikiran apa gimana? Enggak, emang so idealis aja pengen jalan kaki sampai Astaga. Ya idealisnya menyusahkan ya. iya. Terus kita sampai rumah tuh ngakak-ngakak karena kok bego banget deh kita tuh, kenapa nggak naik angkot kayak naik apa kayak gitu kan ya. Padahal kalau gue sekarang juga ngeliatnya ya nggak deket-deket amat. Kalau gue jalan kaki dari situ, dari rumah orang itu ke rumah gue sama teman gue ini jauh banget cuy gitu jalan kaki. Itu sumpah. Jadi kayak bawa bukunya tuh sampai udah, tahu nggak sih kalau kita kalau mau bawa keranjang dibagi dua gitu loh, kayak angkat satu sama angkat satu lagi karena saking beratnya. Iya. Wah bego Gila sih. agak goblok amat ya kita gitu. Bapak kayak ya itu menyusahkan diri sendiri, itu juga itu dodol sih. Terus abis itu apalagi ya gue, oh ada satu lagi, ini gue pas kuliah S2 sih. Nah itu kan biasanya gue pada tuh sebelum kelas kan kelasnya malam ya 6:30. Nah kita tuh suka makan dulu gitu kan. Nah, gue tuh kuliahnya deket sama Sensi, jadinya kita kalau makan ya di sana. Ceritanya kita mau makan waktu itu kayak sushi gitu kan. Kita lewat pintu belakang intinya. Terus di pintu belakang itu ada kayak 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 ada level 1 sih, kayak lantainya ada level itu loh. Oh. Jalan lah kita, terus akhirnya udah jalan, gue sama temen gue jalan, akhirnya kedubrak gitu. Terus apa yang terjadi? Apaan tuh? Kayak kaget gitu kan, lihat ke belakang, gue jatuh. Terus Ngapain sih Tin? temen gue kira siapa yang jatuh gitu kan. Gue suka pakai jaket ungu. Ini ungu gue tahu kata temen gue gitu. Ya ampun malu banget Tin lu jatuh gitu kan. Jadi udah semua restorannya sampai orang yang lagi makan tuh semua ngeliatin gue jatuh, kayak anjir malu banget. Sakit sih tapi kayak Sumpah lebih sih. malu banget gitu. Bener. Iya kayak gitu sih lebih malu sih. Lebih malu daripada sakitnya ya Tin ya. Iya. Itu kayak muka udah aduh nggak tahu mau taruh di mana, malu banget gitu diliatin. Dodol banget gue. Tapi itu yang tadi lu bilang yang pengalaman sebelum lu yang jalan jauh banget, itu lu pernah ingat gak sih itu kejadian terdodol kita berdua juga waktu di Bali sama Iya benar. yang kita liburan ke Bali harusnya sih kan sama Renata ya, cuma Iya benar. dia nggak bisa tiba-tiba kan di 4 menit ya. Gak usah dibahas di sini keles. Bener juga ya Riz, gue Aduh, nah jadi gini Re, jadi sebenarnya waktu itu kan biasalah kita kan pengen nyari hiburan ya keluar. Nah, Tintin sama satu lagi teman kita tuh si Henny, ya dia juga keluar. Ini ceritanya mereka berdua tuh pijet-pijet gitu, nyari tempat spa gitu atau semacamnya. Gue nggak ngerti apaan sih Tin, tempat apa tuh Tin namanya? Riz Pak, boleh cobain yang Ya itulah pokoknya. Tapi nunggu pandemi selesai ya. Bener banget. Ya nantilah habis itu kita Itu di grup dulu tempat itu kalau mijet. Oke, nah itu jadi kayaknya terus gue dengan sosokan gue bilang gue mau ke pantai aja, gue pengen jalan. Ya lo tau lah ya kan, yang sosok melo-melo gimana gitu gue. Terus gue pertama kita pertama naik mobil rame-rame ya Tin. Terus kayak ngeliat itu ngecek dulu pantainya deket apa enggak dari tempat lu. Kalau ternyata deket nih naik mobil 5 menit nggak sampai 5 menit juga udah nyampe kok. Terus jajan lah akhirnya kan. Ya udah kata Tintin sama Henny tuh, yaudah Riz lo kesana nanti kalau misalkan itu lo mau kita jemput nggak, katanya gitu nawarin. Kalau udah selesai lo galau-galau ria atau sama mereka juga udah selesai spa segala macam. Terus gue bilang gak usah kan deket, gue jalan aja nanti sampai. Jadi janjian jam akhirnya ya kita. Dan ya lo tau kan akhirnya kejadiannya pasti ya gitu deh. Goblok kayak gue gitu kan. Si Henny sama Tintin udah ngabarin kita udah mau selesai nih pijitnya segala macam spanya. Oke, gue balik deh ke tempat spa gitu. Gue habis dari pantai gue jalan dari sekitar sore terus lama senja. Maghrib nih genap nggak nyampe anjir. Ya Allah gue udah sampai pegel, udah awes, gue nggak mau minum apa gitu. Jadi keren rumput ilalang tinggi, ya Allah kagak nyampe di mana ini gue. Ya setengah jam kemudian gue baru sampai. Terus
ya udahlah, nyesel juga sih gue, tau gitu gue minta jemput aja tadi. Iya gila. Sama Henny udah ngakak, sama lu lagi udah ditawarin mau dijemput, lu masih aja bilang Sombong tapi gue banget lupa Riz, ya. kenapa gue nggak telepon Riz? Itu Kenapa gue telepon lu lagi waktu itu? Atau telepon lu mati ya Riz kayaknya? enggak sih, gue bukannya nggak mau bukannya kenapa, gue bilang gue nggak mau dijemput karena gue pikir ya udahlah deket doang kok, orang naik mobil aja, nggak lama udah nyampe gitu kan. Ternyata pas balik, ini gue berhalusinasi ya tadi, gue pikir ya nggak nyampe lama banget ngajak mobil. Tapi sebenarnya berapa kilo sih? Gue nggak sih, Iya, gue jauh. ngitung sih, orang yang gue taunya Sumpah. sampai. Kita akhirnya pernah Riz, jadi setelah hari itu kita kan mau makan daerah sana Riz kalau nggak salah. Iya. Terus kita ke arah pantai itu tapi nggak nyampe ujung pantainya. Iya, Itu jauh ternyata Re, jauh. ternyata kita ya ini mah jauh gitu kan, kita bilang lagi sih tongong banget, kita bilang dijemput aja nanti gitu. Tetep jadi jalan kayak ya udah kita nunggu sama si Haris nih lama banget sih gitu udah gitu kan. Kali datang buset dia udah paling gitu. Udah lepek banget, udah kayak turis nyasar. tapi emang itu kayak gue saking excited kali, gue pengen ketemu pantai gitu. Gue lupa diri, pas pulangnya baru berasa loh makan tuh jauh banget. Aduh gila. Dasar. Tapi emang di Bali itu emang kejadian terdudulnya ada lagi. Tin, lo inget gak yang kita ke balik lagi nih ke satu pantai juga, cuma kayak beda, bukan di pantai yang itu. Yang kita ke Double Six, inget gak? Oh iya. Itu gue udah langsung. Jadi, Apa sih yang kalian ke hotel ya? jadi lo tau kan itu kan Iya kayaknya gue tahu deh. Double Six itu kan terkenal banget kan. Terus kebetulan kita lagi ke pantai deket situ juga. Ini dua ibu ini ya, ya sama Henny ya yang kebelet pipis ya. Bukan gue namanya, gue nggak kenapa-napa Oh Riz. enggak, iya berarti ya yang ribet banget ya. Gue pipis gitu kan. Biar setelah ini denger gue dijitan. Ngapain sih di impersonate gitu? Terus ya udah kita bingung dong mau mana. Aduh, udah gitu kalau mau ke hotel kayak bakalan dicurigai nih, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Terus entah kenapa itu gue kayak improve gitu loh. Kalau dulu dong Riz, kenapa kita ke hotel itu Riz? Kenapa ya? Gue lupa sih. Oh gini, Coba jadi cerita deh. ceritanya. Ini ceritanya kita tuh tadinya kita kayak di pinggir pantai, kan ada tempat-tempat yang itu loh kayak beanbags itu kan di situ. Iya. Kan ada tempat makan juga kan gitu, tapi nggak ada toiletnya atau toiletnya tuh kotor gitu kan. Nah akhirnya si Henny kan, duh gue pengen pipis nih gitu kan. Yaudah kita masuk aja deh ke hotel, kan gak ada yang tahu gitu. Ya udah kita masuk aja kan, lagian bersih gitu kalau pas gitu. Akhirnya ke Double Six ya masuk lah gitu kan. Sekali masuk, kok ya kita diliatin diikutin loh, cuek aja asli kita bukan masuk. diliatin doang, diikutin. Iya. Kayak ini orang ngapain ini orang mau ngapain bertiga nih katanya. Diikutin ya. Jadi Aduh, asli. depan sampai dalam tuh udah tahu kita mau datang ya Riz ya. Kayak mereka udah calling-callingan pakai radio panggil gitu loh, kayak ada turis Kayak tamu baru gitu atau gimana kali. nggak tahu. Akhirnya kita masuk lah. Pas masuk ternyata nggak semudah itu gitu loh. Ternyata dia udah langsung, iya ada butuh apa, mau kamar gitu-gitu ya Riz ya, nanya. Ada apa, keperluan mau- apa gitu kan, ada yang bisa dibantu. Ya betul. Terus intinya kita udah panik, udah bingung kan, anjir cuma mau pipis doang ribet banget gitu kan. Mau numpang pipis nggak bakalan dikasih juga nih gue. Akhirnya entah kenapa itu gue Kita duduk ya Riz. Akhirnya Henny cepet-cepet tuh ke WC ya. enggak, Yes, ya. bukan gitu dulu. Oh, Tintin sabar. Aduh si Tintin nih. Kan abis itu gue akhirnya improve. Gue bilang, Oh iya. oh ya kita lagi nyari venue nih buat party, party kantor. Buat Oh gitu, buat berapa orang? Katanya, oh iya. Terus ditawarin, kita duduk dulu aja di sini, kita diambilin lah brosur segala macam gitu kan. Terus ya udah akhirnya si Henning, tapi di mana ya? Langsung lah dia pipis ya kan, dengan tenangnya gitu. Sementara gue masih ibaratnya di pitching nih sama orang hotel, manajer hotel segala udah sampai, oh ya mau lihat venue nya di atas kita juga ada loh, ini ada lift khususnya. Terus dikasih lihat gitu kan. sebelum itu Riz,
Saya panggil ya manajer saya, jauh. Iya, astaga, ya ampun, itu parah. Sampai dipanggil manajernya, terus kita sampai hampir diajak, oh ya mau nyobain wine kita ada loh. Ya buat apa sih orang kita cuma mau numpang pipis dalam hati gue. Nggak usah repot-repot lah gitu ya. Iya. Sampai diajak keliling gitu kan, ngeliat venue-nya, ini apa tempat favoritnya, nah kayak gitu-gitu asli ya. Itu cuma Tapi kalau sore sunset kelihatan. Jadi biasanya di sini nih di pavilion ini kalau misalnya diadain party gitu. Oke, gitu kita udah pakai lift khusus ya, Riz ya. Terus tanya, oh mau buat kapan emang partinya? Gue diem kan. Oh Maret tahun depan, gue bilang gitu. Oh masih lama ya. Ini masih lama tapi nggak apa-apa mumpung kita kesini gitu kan. Lihat dan mereka kayak they bought it gitu, kayak mereka percaya aja gitu. Tapi terakhir kayaknya udah nggak percaya, Riz, yang pas terakhir udah hampir mau freeze. Oh iya, gue nggak ngerti kenapa. Kayak udah mulai, kayaknya orang nggak jadi deh gitu, kayak gitulah kira-kira. Terus udah gitu keluar dari situ bawa map isinya brosur mereka. Minta sumbangan tuh. Terus sama bertiga-tiga sama Henny sama Eris, cepet buru, cepet keluar. Cepet jalan ninjau gitu. Pokoknya kita pulang mobil tapi jauh. Aduh, ya. Kalau gue sih udah nggak ada cerita lagi. Gue nggak tahu lu berdua masih ada lagi apa enggak. Gue enggak sih. Renata udah. Mungkin kalau dari sini kita bisa kayak ya kehidupan tuh ada aja ya yang kayak lucu, ya terdudul kayak gini sekarang, tapi ya kalau dikenang lagi tuh lucu gitu ya. Iya. Bener kan gitu. Jadi journey di kehidupan tuh macam-macam dan ada yang sedih, ada yang senang, ada yang happy banget juga gitu kan, atau malu kan ya. itu pasti. Ya gengs, ya udah gitu aja dari kita, bye. Bye.